Silakan, Mary. Ya, Pastor. Izin bertanya ya, Pastor ya. Katolik, saya, Protestan. dulu saya HKBP, Pastor. Tapi pasca kemarin saya diterima resmi di gereja Katolik. Oke, selamat datang. Terima kasih, Pastor. Nah, Pastor, sebelumnya ini saya mau nanya. Kan saya bekerja di bidang hukum. Adapun yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana saya ingin bertanya dan ingin memahami bagaimana hukum gereja dan pandangan gereja jika seorang jaksa melakukan tuntutan pidana mati kepada seorang terdakwa. Karena jaksa tersebut memang menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan tugas jabatan yang diamanahkan negara kepadanya. Terima kasih, Pastor. Pertanyaan saya, jaksa ini Katolik? Ya, saya Katolik, Pastor. Engkau berhadapan dengan hukum kasih yang paling sengsara di sini. Oke. 1 Yohanes 3 ayat 15. Membenci saja sudah menjadi pembunuh manusia. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Mary, bagaimana hukum di sini di antara hukum moral minus malum? Berjuanglah untuk menghindari keburukan terbesar dan berjuanglah untuk menggapai kebaikan terbesar. Susah ya, sebagai hakim harus memutuskan, kan? Siap, Pastor, iya. Ingat bahwa ada prinsip dasar di sini. Ketika Ali menembak Yohanes Paulus kedua, Yohanes Paulus kedua pergi kunjung dia di penjara atau tidak? Nggak tahu, Pastor. Ya, dia pergi kunjung. Teman-teman jangan dulu naikkan orang. Saya sudah minta dari tadi. Ini yang terakhir kalian naik ke Mazora, jo? Jangan naik yang lain. Kamu kesian, saya mau makan siang. Siapa yang naik tadi? Saya sudah minta dari tadi. Bukan aku. Oke, tidak apa. Karena kalau tidak Majora, saya lempar dia dengan sandal dalam nama Majora nih. Situ dia pun kelompok pasti datang dimarah saya semua ini. Oke, Majora, selamat datang. Ingat bahwa ketika Ali menembak Yohanes Paulus kedua, setelah keluar dari rumah sakit, klinik, dia pergi ke penjara dan mengampuni Ali. Tetapi hukum Italia tetap menghukumnya penjara. Mary, engkau bisa mengerti? Iya, bisa, Pastor. Kita lihat dalam pengertian ini, antara bagaimana Yesus bilang, kepada Kaisar berilah kepada Kaisar, dan kepada Allah berilah kepada Allah. Matius 22 ayat 21. Matius 22 ayat 21. Jawab mereka gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Posisi ini dilema dalam hukum moral, Mary Sinaga. Bagaimana dua hukum di situ berjalan? Hukum kasih saya sebagai Katolik, dan hukum negara yang saya sedang junjung sebagai pelaku hukum. Ini susah juga dalam pengertian ini. Yesus memberikan solusi di sini. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi haknya Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Memang sangat sulit di sini ketika Yohanes Paulus kedua pergi mengampuni, memaafkan dia yang menembaknya, tetapi hukum Italia tetap memenjarakannya, Mary. Ya, Pastor. Tetapi sebagai orang Katolik, berjuanglah untuk mengambil keputusan demi kebaikan terbesar, bukan keburukan terbesar. Mary,
tolong saya minta engkau hakim tetapi juga Katolik. Saya Nanti jaksa, aku Pastor. DM saja, Sinaga, ada beberapa poin yang harus kita analisa. Saya juga kasihan dalam posisimu sebagai hakim di sini. Hanya sambung. Jaksa Pater, bukan Saya hakim. jaksa, Pastor, Ah, bukan Hakim hakim. pengadilan. Hakim Oh, ya, sebagai pengadilan. jaksa. Oh, coba, sebagai jaksa. Oke. Dalam pengertian, bagaimana posisimu sebagai jaksa Katolik? Itu tidak mudah. Hukum minus malum di sini harus bermain, hukum kasih harus bermain, tetapi penegakan hukum sivil ada di mana? Makanya tadi saya buat pembanding. Yohanes Paulus II pergi secara pemimpin Katolik yang menghidupi Injil, dia pergi ke sana dan mengampuni dan memaafkan. Tetapi pemerintah Italia bilang tidak bisa. Hukum negara harus tetap ditegakkan juga. Mengampuni tidak berarti dia tidak harus membalas secara moral apa yang telah dia buat. Pastor. Tetapi sebagai jaksa Katolik, di sini yang saya bilang, berjuanglah untuk menghindari keburukan terbesar yang bisa terjadi. Berjuanglah untuk bonum comune, kebaikan umum dan kebaikan terbesar yang kau bisa gapai sebagai jaksa Katolik. Oke? Ya, Pastor. Nanti saya boleh DM nggak, Pastor? Ya boleh. Ya, terima kasih, Pastor. Tapi kalau saya balasnya terlambat karena begitu banyak orang DM, saya tidak bisa balas satu-satu. Tapi DM saya tidak. Siap, Pastor. Terima kasih ya, Pastor. Teman-teman tolong yang Katolik, yang pastor dampingi para hakim, dampingi para jaksa Katolik. Kalian pikir mereka ini gampang mengambil keputusan dalam dua posisi sebagai hakim, sebagai jaksa, dan sebagai Katolik? Susah. Ketika di antara perasaan iman dan profesi sebagai jaksa dan hakim, tidak mudah bagi mereka. Karena itu doamu untuk mereka ketika mereka telepon, Romo, doa saya ada ini, jaksa harus putuskan masalah besar ini. Doa untuk saya, tolong pastor-pastor, doakan mereka. Mari minta malaikat Mikael, pelindung para jaksa, para hakim, para penegak hukum dan hak asasi. Minta supaya jadi intersesimu bagaimana yang benar di dalam semua proses hukum itu. Tolong. Jangan setiap kali masalah bawa ke jaksa, bawa ke hakim, bawa ke pengadilan, tapi lupa doa untuk mereka. Ya, siap, Pastor. Tapi jangan begini. Ada satu hari, nenek ditanya, nenek, cucumu, kalau dalam bahasa Spanyol itu, cucumu belajar apa? Derecho itu artinya hak, derecho. Derecho juga lurus artinya. Tetapi jalannya bengkok. Maksudnya saya begini, kalau hakim itu dia belajar tentang yang lurus, tapi semoga jaksa dan hakim jangan jalan bengkok. Itu yang kita maksud sebagai orang Katolik. Seperti itu. Oke? Doakan para jaksa, doakan para hakim. Mereka tuh butuh doa kita. Tidak mudah. Putuskan ini bisa salah, putuskan sana bisa menang, atau menang juga bisa salah, salah juga bisa menang. Tidak mudah, oke. Doakan. Ini penting. Kalau gitu saya perlu Pastor? Pengakuan dosa kah atau bagaimana ya, Pastor ya? Kalau kayak gitu ya. Hati nurani akan menghakim sampai mati, karena itu butuh ya. Setelah setiap keputusan, pergilah dekat pastor. Itu engkau manusia, saudariku. Dan perasaan kemanusiaan itu, emosimu akan terbawa juga di dalam berbagai hal dalam hidupmu. Iya, Pastor. Karena itu berjuanglah sebagai jaksa, bukan hanya jaksa negara, tapi jaksa yang punya iman Katolik. Berjuanglah untuk menggapai kebaikan terbesar dan menghindari keburukan yang terkecil yang bisa terjadi. Kalau itu adalah konsekuensi dari kebaikan terbesar yang sedang dihadapi, maka serahkan itu kepada Tuhan. Yang punya kaisar, serahkan kepada kaisar, dan kepada Allah berikanlah kepada Allah, yang barusan kita baca dari Matius 22-21 tadi. Siap, Pastor. Oke, teman-teman.
Semangat ya, Mary. Sinaga. Terima kasih, Pastor. Terpikir tidak